Iya, PMAG ini jujur tidak akan berhenti sampai kapanpun waktunya untuk menuntut hak bekerja, baik di BUMN ataupun di perusahaan BUMD atau perusahaan asing atau swasta. Tetap kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempekerjakan, mendorong untuk bekerja, mendorong dan meminta pada perusahaan untuk merekrut, mempekerjakan masyarakat sini, orang-orang Cilegon itu, baik yang terkena imbas langsung oleh industri ataupun yang tidak terkena imbas langsung oleh industri ini. Tapi kita juga tidak hanya menuntut begitu, tentunya kita juga meminta pada pemerintah daerah, khususnya lembaga pendidikan, Departemen Pendidikan atau P dan K ya, P dan K atau Kementerian Pendidikan, termasuk juga Dinas Ketenagakerjaan, itu untuk memberikan materi khusus, pembinaan khusus tentang minat dan bakat yang lebih cenderung pada memberikan pelatihan kerja atau BLK atau LPK, lembaga pelatihan kerja, baik yang bersertifikat ataupun yang tidak bersertifikat, apapun keahlian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mendukung untuk digalakkannya UMKM atau home industry. Nah, home industry atau UMKM ini bukan hanya mendorong masyarakat untuk berproduksi, tetapi juga pasar itu juga harus ditentukan, atau pasar yang meminta, yang memberikan kepelatihanan tentang UMKM ataupun home industry. Jadi walaupun dibangun UMKM atau home industry tanpa memberikan peluang pasar, pembeli, calon konsumen, ini akan juga membuat masyarakat atau yang berkecimpung dalam dunia UMKM, mereka akan kesulitan. Bagaimana supaya mereka tidak kesulitan? Maka dunia pasar juga terlibat di dalamnya, memberikan permodalan, memberikan pelatihan, memberikan permodalan, juga menerima hasil produksi mereka. Itu kalau memang industri tidak mampu menerima masyarakat sebagai tenaga kerja, itu kalau tidak bisa menerima tenaga kerja, ya doronglah mereka itu untuk aktif di UMKM atau home industri itu, yang sesuai dengan pasar industri. Apakah bikin tali, apakah bikin klem, apa itu istilahnya itu, saya nggak paham. Atau bikin ganjel untuk mengganjal mobil, untuk mengganjal yang dipakai untuk mengganjal barang di mobil trailer itu, mobil panjang yang besar itu kan butuh balok tuh, butuh kayu ya, atau butuh pengikat tuh, berbentuk apakah dari bahan atau dari kawat, dari apa itu. Saya pikir banyak orang yang bisa itu melakukan itu. Kalau dibina ini maksudnya bukan hanya dibina, diberi pelatihan, bukan pelatihan plus pasarnya. Ini mereka harus dilibatkan langsung ke pasarnya. Kalau dunia bekerja ternyata sudah tertutup umpamanya pahitnya itu. Tapi saya yakin tidak juga. Industri Cilegon ini bukan satu, bukan dua, bukan 10, 20, ratusan, bahkan ribuan. Bagaimana melibatkan mereka itu?
tentunya kerjasama Dinas Tenaga Kerja dengan dunia pendidikan atau sekolah-sekolahan gitu. Nah, sekolah-sekolahan juga dilibatkan oleh dunia pendidikan atau oleh dinas pendidikan dan dinas Disnaker, mendorong pada industri, meminta pada industri, mewajibkan pada industri untuk terjun langsung memberikan pelayanan, memberikan pelatihan pada siswa-siswa yang ada di sekolahan-sekolahan baik umum ataupun kejuruan, untuk memberikan apa ya, motivasi lah, minimal motivasi itu, bahwa di industri itu butuh tenaga kerja begini-begini, yang mentalnya begini-begini, itu harus masuk itu. Apakah sebulan sekali, sebulan 2 kali, atau di jadwal khusus, itu harus begitu sifatnya. Mereka dikenalkan, kalau perlu dibawalah, dikenalkan dengan, kalau yang mesin dikenal dengan mesin, kalau yang mekanik dikenal dengan mekanik, kalau yang otomotif dikenalkan dengan otomotif, kalau yang listrikan dikenal dengan listrikan. Di sini ada PLTU, di sini juga ada KDL. Bahkan setiap perusahaan saya yakin itu berurusan dengan listrik, kelistrikan. Baik masang instalasi dan listrik dan sebagainya, itu pasti ada setiap industri itu. Nah, ini mereka dilibatkan untuk ya, kalau ada pekerjaan di situ ini, panggillah jurusan listrik kelas 2, kelas 3, panggil untuk bekerja langsung, praktek langsung, tentunya dalam pengawasan atau diawasi oleh pihak industri dan tenaga kerja ahli. Semua harus terlibat, tidak bisa diselesaikan sendiri. Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada kawan-kawan kita yang ada di industri. Makanya tadi juga kita bisa mengirimkan lamaran-lamaran tuh. Nah, ini contohnya nih, lamaran-lamaran. Nah, ini kami juga tadi bisa mengirimkan lamaran ke PT KNSS, ke KHI, ke Tenaris, terus PT Krakatau Osaka. Ini kita ngirim rutin ini, tiap hari kita rutin mengirimkan lamaran-lamaran, supaya industri juga memahami bahwa masyarakat perlu mendapatkan pekerjaan, perlu mendapatkan pendapatan yang layak itu, untuk menghidupi keluarganya, anak istrinya, adik-adiknya. Ini makanya saya dorong terus untuk selalu semangat untuk mencari kerja. Maka peluangnya ada di industri itu. Saya bukan dinas, saya juga bukan lembaga, bukan apa-apa, saya manusia biasa lah. Hanya saya menginginkan berharap tidak ada keseimbangan, berharap hilang ketidakseimbangan antara pendatang dengan pribumi itu. Harus balance, harus sama sejahtera. Gitu. Nah, ini barangkali yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, terima kasih. Terus informasi ini akan terus saya berikan perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.